Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa yang kami hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi hidayah, taufik dan rahmat kepada kita sehingga kita masih dalam keadaan iman Islam dan di dalam rahmat Allah. Dan mudah-mudahan nikmat yang besar ini selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, terutama di bulan Ramadan ini. Mari kita tingkatkan ibadah kita, baik yang vertikal maupun yang horizontal, hubungan kita kepada Allah maupun hubungan kita kepada sesama manusia. Dan mudah-mudahan seluruh ibadah kita, termasuk di bulan Ramadan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi pencerahan kehidupan manusia dari jahiliyah menjadi Islam, dari syirik menjadi bertauhid, dan dari kebiadaban menjadi berperadaban. Mudah-mudahan kita tetap menjadi umatnya sampai akhir hayat kita hingga kita menghadap Allah nanti dalam keadaan husnul khotimah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang baik ini kami akan menguraikan sebuah materi yang terkait dengan yaitu Ramadan, atau khususnya ini adalah di masa nuzulul Quran atau waktu-waktu turunnya Al-Quran, di mana Al-Quran telah jelas diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan, yaitu tanggal 17 Ramadan. Dan juga Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di malam Qadar, yaitu malam yang sangat berkah dan malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Dan alhamdulillah ya, kita umat Islam setiap tahun melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan sampai akhir hingga kita akan mendapat gelar yaitu muttaqin. Artinya kita nanti andaikan waktu itu kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah dan masuk surga. Nah, lebih dari itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita untuk supaya lebih jauh dalam melaksanakan nilai-nilai Al-Quran, maka tentu kita harus selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Karena begitu indahnya kita kalau selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Toha ayat 123 dan 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran, maka tidak akan tersesat. Fala yadillu, tidak akan tersesat. Wala yashqa, dan tidak akan celaka. Itu di surat Toha ayat 123. Nah, oleh karena itu, mari kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kita selalu dengan membaca, setidaknya lisan kita untuk membaca, hati kita untuk memahami, dan akal kita untuk mencerna. Lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam segala aspek kehidupan, baik pribadi, keluarga, bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Itu insya Allah kalau kita tunduk patuh dan beramal, mengamalkan Al-Quran, tidak akan tersesat dan tidak akan celaka.
Tetapi sebaliknya, kalau kita jauh dari Al-Quran, kita tidak membaca Quran, tidak mengamalkan isi Al-Quran, justru menentang atau melawan, maka akan menemui kehidupan yang sempit. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Tuha ayat 124, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sesak, kehidupan yang resah, gelisah, tidak menemukan ketenangan dan kebahagiaan, bahkan tidak selamat di dunia dan akhirat. Yaitu sebagaimana firman Allah lanjutannya, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan besok di hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, para penghuni neraka saat itu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mengapa Engkau kami kumpulkan di sini dalam keadaan buta, padahal kami dulu melihat, ya Allah, kami dulu bisa membaca dan sebagainya, tapi kenapa sekarang gelap, tidak bisa tahu apa-apa?" Maka pada saat itu dijawab Allah dalam ayat berikutnya, yaitu dengan intinya, ya itulah akibat daripada kamu melupakan Al-Quran, kamu tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sehingga maka pesan dari kami sesuai dengan ayat Allah, marilah kita baca Al-Quran, mari kita kaji Al-Quran, sehingga kita akan hidupnya enak, bahagia, selamat di dunia wal akhirah. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.